Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan saya Helmi di Help Me Channel, yaitu channel yang akan menyajikan berbagai informasi yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu teman-teman, tonton terus videonya sampai selesai agar kita tidak salah dalam memahami informasi-informasi yang tersaji dalam video ini. Oke teman-teman, dalam menjalani kehidupan, kita tentunya punya tujuan ya, kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya berbagai keinginan yang ingin kita wujudkan. Namun terkadang berbagai hal, berbagai permasalahan itu muncul menjadi penghalang bagi kita untuk mewujudkan cita-cita kita tersebut. Ada kalanya penghalang-penghalang ini memang munculnya dari dalam diri kita sendiri, seperti misalnya rasa percaya diri, keyakinan, kemudian skill yang kita miliki. Nah, ketika kita ingin mencapai satu tujuan, muncul dalam diri kita, aduh, kayaknya aku nggak mampu, kayaknya aku nggak bisa, kayaknya skill yang aku punya itu nggak mendukung aku untuk mencapai cita-cita aku. Akhirnya kita menggagalkan, kita memutuskan untuk tidak mewujudkan cita-cita kita. Nah, ada juga faktor yang muncul dari luar diri kita, seperti faktor ekonomi ya. Misalnya ketika sesuatu yang menjadi tujuan kita itu membutuhkan biaya yang besar, biaya yang sangat mahal, sementara kita secara finansial mengalami kekurangan. Nah, akhirnya ini akan mengurungkan niat kita. Kita akan berkata, aduh, kayaknya biayanya terlalu besar, aku gak bisa kayaknya mewujudkan cita-cita aku karena aku gak punya uang misalnya. Jadi ada juga faktor-faktor yang muncul itu dari orang-orang di sekeliling kita yang tidak mendukung kita, atau bahkan mungkin mereka tidak menginginkan kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, biasanya mereka ini akan mengeluarkan kritikan-kritikan yang sifatnya itu tidak membangun, bahkan mencemooh kita, merendahkan kita, meremehkan kita, berkata kita tidak akan mampu mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi terkait kritikan ini ya teman-teman, harusnya bagaimana sih kita menyikapi setiap kritikan yang datang dari orang lain? Apakah kita harus terima semua kritikan, respon semua, tanggapi, kita lakukan semua kritikan dari orang? Atau mungkin ada baiknya kalau kita itu ya bersikap acuh tak acuh, abaikan saja kalau ada orang-orang yang mengkritik kita. Itu harusnya bagaimana ya? Jadi begini teman-teman, ada satu teori yang dikemukakan oleh psikolog dari Amerika Serikat, yaitu Joseph Luft dan Harry Ingham. Mereka membuat sebuah teori yang disebut dengan Johari Window, atau di Indonesia ini dikenal dengan petak Johari. Nah, jadi dalam teori ini digambarkan ada 4 kotak. 4 kotak ini menggambarkan sesuatu yang ada pada diri kita. Jadi kotak yang pertama itu menggambarkan bahwasanya ada sesuatu di dalam diri kita yang kita tahu dan orang lain tahu. Nah, ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang terlihat ya, seperti misalnya fisik, warna kulit, cantik, jelek, ganteng, tinggi, pendek. Nah, itu kan yang terlihat, yang kita tahu ya orang lain juga tahu tentang itu gitu. Nah, ya, petak yang kedua, ada sesuatu dalam diri kita ini yang hanya kita yang tahu gitu. Hanya kita yang tahu dan orang lain tidak tahu. Nah, ini biasanya berhubungan dengan rahasia yang kita miliki, kemudian pengetahuan yang kita miliki, skill yang kita miliki yang tidak pernah kita tunjukkan kepada orang lain, maka orang lain tidak akan tahu. Nah, petak yang ketiga ini adalah ada dalam diri kita ini sesuatu yang kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Bagaimana ini? Ada sesuatu yang kita tidak tahu tapi orang lain yang tahu gitu. Ini terkadang terkait dengan sifat barangkali ya. Sifat-sifat yang kita miliki. Terkadang dalam melakukan sesuatu itu kita tidak sadar gitu. Kita tidak sadar kalau perilaku kita itu memunculkan perilaku-perilaku yang tidak baik, sehingga orang memberikan respon atau menanggapi bahwasanya kita ini, misal perilaku kita itu sombong, perilaku kita itu terlihat sedikit arogan tanpa kita sadari, kita membangga-banggakan diri, dan orang lain akan mengatakan, oh ternyata dia sombong ya, ternyata dia begini ya, tanpa kita sadari kalau kita sedang melakukan perbuatan sombong tadi, atau sikap kita sedang menunjukkan kesombongan tadi gitu. Nah, yang keempat, petak yang keempat, ada sesuatu dalam diri kita yang kita tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Ini biasanya terkait dengan dengan potensi-potensi atau bakat-bakat terpendam yang memang kita butuh usaha yang maksimal, butuh kerja keras lagi untuk menemukan kira-kira potensi apa aja yang ada dalam diri kita. Nah, teman-teman, terkait dengan kritikan tadi ya, berdasarkan teori ini, maka ada kalanya kita itu memang butuh
Kita butuh kritikan dari orang lain, kita butuh saran dari orang lain, kita butuh masukan-masukan dari orang lain. Karena apa? Karena terkadang kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kadang kita tidak tahu kalau kita sedang melakukan kesalahan, sehingga kita butuh orang lain untuk memberikan saran dan masukan. Nah, jadi kritikan ini juga kan ada dua model ya. Yang pertama itu ada kritikan yang memang sifatnya membangun. Ada yang kedua kritikan yang memang sifatnya itu tidak membangun. Nah, kritikan yang membangun ini biasanya disampaikan oleh orang-orang yang memang menginginkan kita itu bisa menjadi lebih baik. Mereka menginginkan kita itu bisa mencapai cita-cita kita, bisa mewujudkan impian kita, sehingga mereka memberikan kritikan-kritikan kepada kita dan biasanya disertakan dengan solusi, teman-teman. Nah, jadi contoh misalnya seperti ini ya. Ketika kita punya cita-cita nih mau jadi dokter, kemudian kita memiliki cara belajar yang mungkin kurang baik lah gitu kan, akhirnya mereka akan mengatakan, kayaknya kamu nggak bisa deh jadi dokter gitu, soalnya cara belajar kamu seperti itu. Tapi kalau kamu mau merubah cara belajar kamu, saya yakin kamu bisa jadi dokter. Nah, ini kritikan-kritikan kan yang sifatnya membangun ya. Mereka menyampaikannya memang tujuannya agar kita bisa mencapai mencapai cita-cita kita, mencapai impian kita. Nah, ada juga kritikan yang sifatnya tadi itu tidak membangun. Nah, ini biasanya disampaikan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan kita, orang-orang yang tidak menginginkan kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, biasanya dalam kritikannya itu mereka tidak menyertakan solusi, mereka hanya menyebutkan kesalahan, bahkan mencemooh kita, merendahkan kita, karena memang tadi mereka tidak menginginkan kita bisa mencapai tujuan tadi. Mungkin mereka akan mengatakan terkait dengan dokter tadi ya, mereka akan mengatakan, kamu mana bisa kamu jadi dokter, belajar kamu aja kayak gitu, mimpi deh kamu bisa jadi dokter, kamu aja pemalas. Nah, misalnya seperti itu kan kritikan-kritikan yang sifatnya tidak membangun tapi menjatuhkan kita. Lantas bagaimana ya kita harus menyikapi kritikan-kritikan dari orang-orang yang memang tidak membangun tadi, kritikan yang memang sifatnya mencemooh tadi, itu bagaimana ya? Jadi begini teman-teman, ketika ada orang-orang yang selalu mengeluarkan cemoohan, mengkritik kita dengan kritikan-kritikan yang tidak bermanfaat, ya lebih baik kita abaikan saja, karena sebenarnya itu tidak akan pernah ada habisnya gitu, tidak akan pernah selesai. Orang-orang yang tidak senang dengan kita itu akan selalu ada, orang-orang yang tidak menginginkan kita bisa mencapai tujuan kita itu akan selalu ada. Intinya akan selalu ada orang-orang yang tidak mau atau mungkin tidak senang ketika kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Ketika kita bisa mencapai cita-cita kita. Kenapa? Ya karena mungkin mereka iri ya, barangkali ya. Iri, mereka tidak mau ketika ada orang yang lebih baik dari mereka. Mereka iri dengan berbagai capaian-capaian yang telah kita peroleh. Jadi ya abaikan saja, karena kita akan lelah sendiri, pikiran kita akan lelah sendiri, ya mungkin akan berpengaruh juga pada perilaku kita, sehingga kita mungkin akan bingung dengan apa yang harus kita lakukan. Mungkin teman-teman pernah dengar ya cerita yang sangat familiar sebenarnya. Cerita ini banyak dalam buku cerita anak-anak, yaitu cerita tentang Luqman, anaknya, dan seekor keledai. Jadi pada suatu hari Luqman ingin memberikan nasihat kepada anaknya dengan membawa anaknya jalan-jalan ke kota menunggangi keledai. Nah, pertama Luqman yang duduk di atas keledai sementara anaknya berjalan. Ketika sampai di persimpangan, ketika sampai di kerumunan orang, tiba-tiba orang berkata, itu Luqman bagaimana? Dia nggak sayang sama anaknya, dia enak-enakan duduk di atas keledai sementara anaknya dibiarkan berjalan. Kemudian Luqman bertanya kepada anaknya, nak, kamu dengar apa kata mereka? Iya. Nah, kalau begitu sekarang ayah yang jalan, kamu yang naik. Akhirnya mereka lanjutkan perjalanan, anaknya di atas yang naik keledai, Luqman di bawah sambil berjalan. Ketika sampai di kerumunan, orang-orang berkata, itu anak Luqman bagaimana itu? Dia tidak menghormati orang tua, tidak menghargai orang tua. Dia yang masih muda, enak-enakan duduk di atas keledai, sementara ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan. Bagaimana nak? Kamu dengar apa kata mereka? Katanya Luqman. Iya. Nah, kalau begitu sekarang kita sama-sama naik, kata ayahnya. Akhirnya mereka sama-sama naik, berjalan terus. Ketika sampai di kerumunan orang, muncul lagi pernyataan-pernyataan dari orang. Itu Luqman dan anaknya bagaimana? Keledai sekecil itu ditunggangi berdua. Mereka memang nggak punya perasaan terhadap, tidak punya rasa kasih sayang terhadap hewan. Nah, kemudian akhirnya mereka turun sama-sama, jalan sama-sama sambil menuntun keledai tadi. Nah, ketika sampai di kerumunan orang, muncul lagi teman-teman, muncul lagi pernyataan-pernyataan, ya itu tadi komentar-komentar dari orang mengatakan, itu Luqman dan anaknya kurang kerjaan, punya tunggangan bukannya dinaiki malah jalan kaki, dan begitu seterusnya. Jadi
dalam hidup ini kita akan terus-terusan mendapatkan komentar dari orang-orang yang mungkin memprofesikan dirinya sebagai komentator bagi orang lain ya gitu. Jadi kalau kita turutkan, kita ikutkan, ya itu akan sangat melelahkan. Nanti si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini, yang kesemuanya itu belum tentu membangun kita, belum tentu memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Yang ada mereka itu hanya menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, yang barangkali juga itu bukan merupakan kesalahan. Mereka menyebutkan itu hanya karena ketidaksenangan mereka dengan apa yang kita lakukan gitu teman-teman. Jadi kalau kita terus-terusan mendengarkan, ya intinya itu akan sangat berpengaruh pada diri kita, berpengaruh pada perilaku kita, membuat kita mungkin gagal, membuat kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Ya mungkin ada satu cerita lagi ya yang sangat familiar ini teman-teman. Sebuah anekdot tentang katak kecil yang mengikuti perlombaan memanjat menara. Jadi pada suatu hari ada perlombaan antar katak, lomba memanjat menara. Nah ketika perlombaan akan dimulai, penonton juga sudah siap, para peserta juga sudah hadir di perlombaan. Kemudian perlombaan pun dimulai, terdengar suara-suara dari penonton. Mereka tidak akan sanggup, tidak akan ada yang bisa berhasil, menaranya terlalu tinggi. Oh mereka tidak akan bisa, mereka masih kecil. Oh mustahil mereka bisa, menaranya terlalu terjal. Nah muncul pernyataan-pernyataan seperti itu dari penonton, sehingga mulai satu persatu peserta tadi mulai berguguran, mereka jatuh dan memutuskan untuk menyerah, tidak melanjutkan pertandingan. Sampai akhirnya hanya ada tinggal satu katak kecil yang terus melompat hingga akhirnya dia bisa sampai kepada puncak menara dan keluar sebagai pemenang atau juara. Kemudian dia turun. Nah, ketika dia turun, teman-temannya bertanya, "Apa yang membuat kamu bisa mencapai puncak dengan begitu tenang, dengan begitu mudah, tanpa terlihat seperti memiliki kendala?" Nah, ternyata ya teman-teman juga udah tahu ya, ternyata katak tadi ini adalah katak yang tuli. Dia tidak mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh para penonton, dia fokus kepada tujuannya. Nah, teman-teman, terkadang ketika kita sudah yakin dengan apa yang kita lakukan, kita yakin bahwasanya yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang positif, yang baik, bahkan mungkin bermanfaat bagi orang lain, maka kita perlu bersikap tuli terhadap kritikan atau cemoohan orang lain yang memang sifatnya itu hanya menjatuhkan kita. Kita harus bersikap tuli dan fokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Kenapa? Karena kalau kita terlalu sering mendengarkan kritikan yang sifatnya memang tidak membangun, cemoohan dari orang lain, orang-orang yang merendahkan kita serapi, kita tanggapi, itu hanya akan mempengaruhi perilaku kita teman-teman. Ini sangat mirip dengan konsep doktrin sebenarnya ya, dimana sesuatu yang sering kita baca, sesuatu yang sering kita lihat, sesuatu yang sering kita dengar, itu akan berpengaruh pada perilaku kita. Kalau kita sering membaca sesuatu hal yang jelek, kita sering melihat sesuatu yang tidak baik, kita mendengarkan perkataan-perkataan yang kurang baik, maka itu akan berpengaruh pada perilaku kita, menjadikan kita orang yang berperilaku tidak baik. Nah, untuk itu teman-teman, biasakanlah untuk mendengar sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang baik, membaca sesuatu yang baik, agar kita selalu berada dalam kebaikan dan mengeluarkan perilaku-perilaku yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.